Saat Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Barat, hadir dalam malam silaturahmi gubernur bersama tokoh Jawa Barat yang dihadiri pula oleh beberapa menteri asal Jawa Barat yang diselenggarakan pertengahan bulan November 2014 lalu. Ahmad Heriawan menyampaikan pesan dalam sambutannya agar wilayah Jabar Selatan menjadi perhatian. Kenapa? Karena Jabar bagian selatan daerah yang masih tertinggal, tetapi memiliki potensi wisata dengan keindahan alamnya yang luar biasa. Kemajuan bisa kita catat. Tentu Bapak Ibu sekalian, kalau urusan infrastruktur tolong perhatikan Jabar bagian selatan terutama. Jadi Jawa Selatan memang agak ketinggalan dibanding Jawa Utara. Dan di antara Jawa Selatan yang paling ketinggalan ada Jawa Barat bagian selatan dibanding Jakarta Selatan dan dibanding Jatim Selatan. Untuk menjawab potensi apa yang ada di Jabar Selatan, pada awal bulan Desember 2014 lalu, Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Barat melakukan kunjungan kerjanya ke daerah Jabar Selatan. Pagi itu kota Bandung masih diselimuti kabut. Matahari pun belum menampakkan sinarnya. Ya, kita ini akan menyusuri kawasan selatan, atau tepatnya sebagian kawasan selatan. Kita masuk dari masuk tol, keluar di menuju Soreang. Dari Soreang kita terus menyusur selatan menuju Ciwidey. Kita akan mengunjungi Kawah Putih, mungkin satu-satunya kawah di dunia yang airnya bisa disentuh dengan tangan langsung. Jawa Barat, khususnya Jawa Barat Selatan, memiliki panorama alam yang indah, juga sebagai destinasi wisata kelas dunia. Ya, Barat indah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, saat menciptakan Jawa Barat sedang dalam keadaan tersenyum. Makanya indah. Kawasan yang pertama disinggahi yaitu Kawah Putih. Kawah Putih adalah destinasi wisata kelas dunia yang memiliki keindahan unik. Sesuai dengan namanya, tanah yang berada di kawasan ini berwarna putih akibat dari pencampuran unsur belerang. Selain tanahnya yang berwarna putih, air danau kawasan Kawah Putih juga mempunyai warna yang putih kehijauan dan dapat berubah warna sesuai dengan kadar belerang yang terkandung, suhu, dan cuaca. Di kawasan Kawah Putih, Ahmad Heriawan beserta rombongan yang didampingi oleh Sekda dan beberapa kepala dinas pemerintah Provinsi Jawa Barat serta dari Perhutani disambut segarnya alam Kawah Putih. Suasana sejuk dingin diselimuti kabut dan gerimis, namun tidak menyurutkan para pengunjung. Alhamdulillah saya bersama teman dari Perhutani, teman dari dinas-dinas dan Pak Sekda juga hadir sampai di Kawah Putih. Nah, sebut Kawah Putih karena memang warnanya putih. Sumber panasnya itu berasal dari gunung berapi, Gunung Patuha. Manfaat yang diberikan sangat banyak, diantaranya adalah ya Kawah Putih ini, kemudian kawah di sekitar Gunung Patuha, kemudian juga ada geotermal Patuha yang cukup besar. Kawasan subur di sekitar gunung dan geoterma yang cukup besar, Kawah Putih juga masuk ke dalam kategori kawah terunik di dunia. Makanya satu-satunya kawah di dunia bisa begini, Pak. Setelah mengunjungi kawasan Kawah Putih, Ahmad Heriawan segera menuju kawasan Ranca Upas. Kita sudah sampai di Ranca Upas. Ranca Upas ini kawasan perhutani yang digunakan untuk camping ground. Ranca Upas ini selain tempat camping ground, juga sebagai kawasan penangkaran rusa. Selain makan rumput dan air, rusa juga sangat suka makan umbi-umbian, seperti ubi dan singkong. Ahmad Heriawan berkesempatan memberi makan rusa. Rusa ini bernama Ujang. Ya, inilah tempat penangkaran rusa yang ada di Ranca Upas. Ya, ada beberapa jenis rusa yang ditangkarkan di sini. Rusa ini sudah sangat jinak. Buktinya nih, saya bisa ngasih makan langsung. Sini sayang. Kawasan Ranca Upas ini akan dikembangkan lebih besar lagi sebagai kawasan wisata modern dan nyaman. Kawasan Ranca Upas yang sejuk ini, selain kawasan camping ground dan penangkaran rusa, juga memanjakan pengunjungnya dengan disediakannya pemandian air panas, outbound, dan wahana rekreasi lainnya.
Kawasan Ranca Upas ini dengan kondisi cuaca yang sangat ekstrim, sehingga membuat suhu di sana menjadi sangat dingin. Agar tubuh kita tetap hangat, cicipi pula minuman hangat seperti bandrek, minuman khas Jawa Barat yang bisa membuat tubuh menjadi hangat. Lebih afdolnya lagi, bila kita menikmati makanan tradisional seperti jagung, bala-bala alias bakwan, dan pisang rebus. Ini jagung ya, jagungnya jagung jenis manis. Bukan jagung untuk pakan ternak, tapi ini jagung untuk sayur, untuk dimakan dengan konsumsi oleh manusia. Ini tumbuh di kawasan Bandung Selatan dengan sangat subur. Buktinya besar-besar begini kan, sangat subur. Kalau kita melihat di supermarket agak kecil-kecil, berarti ya kesuburannya kurang dibandingkan dengan ini. Ini adalah makanan kampung. Orang sini menyebutnya bala-bala. Ya. Orang Jakarta nyebutnya bakwan. Nah, ini pisang uli. Pisang uli. Kalau orang sini nyebutnya pisang apa? Pisang Bangkahulu. Pisang Bangkahulu. Tapi di tempat lain pisang uli. Inilah pisang untuk digoreng, jadi goreng pisang, direbus dengan bajigur dan lain-lain. Ini bandrek. Bandrek ini makanan, minuman khas masyarakat pedesaan. Ini adalah campuran rempah-rempah ya. Di antaranya yang paling menonjol adalah jahe. Jahe pakai sedikit, pakai gula merah dan biasanya pakai kelapa. Ya, pakai kelapa. Oke, kita nikmati ya. Ahmad Heriawan kembali melanjutkan perjalanannya setelah meninjau dan menikmati kawasan Ranca Upas. Sekarang kita menuju Situ Patenggang. Tidak terlalu jauh dari sini, butuh beberapa menit saja. Kemudian kita akan melihat di sana ada situ, danau alam. Kemudian danau tersebut hadir di tengah-tengah kebun teh. Sepanjang perjalanan menuju Situ Patenggang, kita disuguhi oleh alam yang indah. Pohon-pohon di sini terbagi dua ya. Ada pohon-pohon alami, itulah yang ada di kawasan hutan-hutan konservasi yang lebat. Hutan konservasi yang lebat ya, hutan lebat betul. Hutan orang Sunda bilang hutan geledegan. Itu memang tidak ditanam, tidak juga dipotong, ditebang tidak, ditanam tidak, ditebang tidak, betul-betul alami. Nah, itu hutan di sekitar kawasan Ranca Upas. Kawasan hutan produksi. Dan ditanami dua pohon yang dominan, yaitu pohon pinus yang biasanya diambil getahnya untuk bahan kosmetika dan barang industri. Yang kedua pohon kayu putih, yang pohonnya dikelupas untuk diproses menjadi minyak kayu putih. Juga di sana membentang kawasan perkebunan teh yang sangat indah untuk kita lihat, untuk kita datangi. Dalam perjalanan mata memandang, kita disuguhi hamparan indah perkebunan teh. Ahmad Heriawan berhenti sejenak di kawasan perkebunan teh. Kawasan ini didominasi oleh perkebunan teh, dan teh di Jawa Barat itu 70% teh di Indonesia. Jadi kalau cerita teh ya Jawa Barat, tempat teh 70% yang ada di Indonesia. Kawasan ini didominasi oleh perkebunan teh karena di Indonesia 70% perkebunan tehnya berada di Jawa Barat. Pucuk-pucuk daun teh dengan daun yang berwarna hijau kekuningan berketinggian hampir merata antara satu dengan lainnya yang mengikuti kontur tanah, menjadikan perkebunan ini ibarat permadani yang maha luas dan indah. Luas perkebunan di Jawa Barat kurang lebih 95.000 hektar. Separuhnya milik masyarakat, selebihnya milik PT PN 8 dan perusahaan besar swasta. Di perkebunan teh ini juga terdapat teh dari ratusan rupiah per kilogram sampai harga puluhan juta per kilogram. Ini adalah teh ya. Teh paling tinggi ini, paling atas, namanya teh pucuk. Sering disebut white tea, teh putih, karena memang warnanya tidak terlalu merah, tidak terlalu hitam. Jadi ini mirip bening, hampir bening warnanya. Ini white tea. Ini paling terbaik. Paling terbaik ini. Ini harganya nih, yang ini sekilo keringnya itu antara 2 juta sampai 10 juta per kilogram. Teh terbaik di Jawa Barat. Mari kita minum teh produksi Indonesia. Ahmad Heriawan kembali melanjutkan perjalanannya menuju Situ Patenggang.
Kita sampai ke gerbang Situ Patenggang. Kita nanti akan tanya kepada petugas Situ Patenggang apa makna dan arti Situ Patenggang itu. Konon punya cerita, Situ Patenggang pada zaman Majapahit ada kerajaan Pajajaran yang saat itu rajanya Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi merupakan raja yang bijaksana dan alim yang mengangkat masyarakatnya dalam rangka mengangkat harga diri. Alhamdulillah kita sekarang sudah berada di Situ Patenggang. Yang saya ketahui luasnya 65 hektar, Situ Patenggangnya. Kemudian kawasan hutannya 21 hektar. Untuk lebih jauh, riwayat sejarah Situ Patenggang, kita tanya Pak Ae Priyatna dari BKSDA Kementerian Kehutanan. Pak Ae, kumaha sejarah Situ Patenggang teh? Jadi begini, nama Situ Patenggang Ya, itu biasanya wisatawan memanggilnya itu Patengan. Patengan. Ada juga yang memanggil Patenggang, artinya waktu. Waktu. Ada waktu. Nah, kenapa disebut Patengan? Nah, sejarahnya begini. Jadi kita ini kan ada kerajaan Pajajaran. Ya, Pajajaran ya pasti. Prabu Siliwangi raja yang bijaksana, Ya. gitu, dan alim, kemudian mengangkat masyarakatnya dalam rangka harga diri dan sebagian pemberdayaan masyarakat kalau sekarang itu. Ya, ya. Luas Situ Patenggang sekitar 65 hektar, serta total luas cagar alamnya mencapai 123.077,15 hektar dan berada di dataran tinggi dengan ketinggian sekitar 1.600 meter dari permukaan laut di kaki Gunung Patuha. Terjadilah peperangan, Ya. kan terpisah antara Nyi Rengganis dengan Kian Santang itu. Nah, kemudian pada suatu waktu dia saling mencari, Ya. ketemulah di Batu Cinta itu. Oh. Nah, konon katanya, ini ceritanya memang harus disampaikan bahwa air matanya saking terseduh-seduh terjadilah danau. Oh. Dan Danau itu ini- kumpulan air mata, campur air hujan jadi danau. Nah, gitu ceritanya. Nah, kemudian di sana ada floranya, ada faunanya. Flora yang menonjol di sini adalah sulibra atau kina. Kalau fauna, surili. Faunanya surili. Ah. Nah, surili itu di Indonesia iya, langka sekali. Dan insya Allah Pak, surili itu nanti akan jadi maskot PON 2016 di Jawa Barat. Situ Patenggang, atau yang sering juga disebut Situ Patengan, merupakan sebuah danau cantik yang terletak di daerah Ciwidey, Jawa Barat. Anda dapat merasakan ketenangan melihat danau ini dan merasakan sejuknya udara pegunungan yang berhembus. Situ Patenggang selalu menjadi pilihan wisatawan, terutama bagi mereka yang baru pulang dari tempat wisata Kawah Putih. Jaraknya dari wisata Kawah Putih hanya sekitar 7 km dan membutuhkan waktu sekitar 10 menit saja. Ahmad Heriawan beserta rombongan kembali melanjutkan perjalanan menuju kawasan Naringgol, Cidaun, Rancabuaya. Kita sekarang menuju ke kawasan Cidaun. Cidaun adalah kota kecamatan, masih kecil kotanya, masih kecamatan masuk kategori perintis. Ini adalah pertemuan dua jalan, antara jalan yang horizontal membentang dari Pangandaran sampai ke Pelabuhan Ratu, bertemu dengan jalan vertikal yang menghubungkan kawasan tengah sampai ke kawasan selatan, yaitu Bandung ke Cidaun. Jawa Barat selain terkenal dengan keindahannya, dikenal juga sebagai salah satu lumbung padi nasional. Hampir 23% dari total luas 29,3 ribu kilometer persegi dialokasikan untuk produksi beras. Tak dapat dipungkiri, Jawa Barat merupakan rumah produksi bagi ekonomi Indonesia. Hasil pertanian Provinsi Jawa Barat menyumbangkan 15% dari nilai total pertanian Indonesia. Hasil tanaman pangan Jawa Barat meliputi beras, kentang manis, jagung, buah-buahan, dan sayuran. Di samping itu juga terdapat komoditi seperti teh, kelapa sawit, karet alam, gula, coklat, dan kopi.
Peternakannya menghasilkan 120.000 ekor sapi ternak, 34% dari total nasional. Wisata alam kawasan Jawa Barat Selatan ini menawarkan indahnya pemandangan alam yang dipadukan dengan hawa sejuk yang menyegarkan tubuh. Hiruk-pikuk dan penatnya kehidupan kota bisa sejenak terlupakan ketika berwisata di Jabar Selatan ini. Jalanan berkelok harus dilalui untuk mencapai tujuan. Tetapi akan terasa menyegarkan karena nuansa pegunungan yang hijau dan udara yang bersih khas pegunungan menyertai perjalanan. Selain keindahan alamnya, Jabar Selatan juga terkenal ekstrim. Karena kontur alamnya di beberapa tempat dapat dikategorikan sebagai kawasan rawan bencana. Perjalanan Jabar Selatan bersama Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Barat, terlihat infrastruktur pembangunan jalan yang cukup baik. Bahkan kinerja pembangunan infrastruktur di Jawa Barat mendapat pujian dan penghargaan berturut-turut sejak tahun 2009 hingga tahun 2014 dari Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah membangun jalan serta jembatan sebanyak 7 jembatan. Selain itu, telah dilakukan peningkatan jalan sepanjang 367,57 km. Alhamdulillah, sebagaimana kita lihat jalannya sudah cukup bagus. Mudah-mudahan terus kita bisa pelihara jalan ini karena ketika jalan ini bagus, semua orang dapat melakukan pergerakan barangnya, produksinya dengan baik, sehingga jalan ini sangat erat kaitannya dengan produksi, sangat erat kaitannya dengan distribusi, dan sangat erat kaitannya dengan peningkatan pendapatan masyarakat. Pergantian jembatan sepanjang 485,9 meter. Merehabilitasi jalan sepanjang 505 km dan rehabilitasi jembatan sepanjang 2.226,5 meter. Tak terasa, sore sudah menyambut. Sebelum berkunjung ke tempat wisata terakhir, yaitu Ranca Buaya, Ahmad Heriawan menyempatkan diri untuk berkunjung ke salah satu sekolah kelautan dan perikanan, yaitu SMK Negeri 1 Cidaun. SMK Negeri 1 Cidaun memiliki komitmen menjadi institusi SMK yang memiliki keunggulan kompetitif di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, serta disiplin yang tinggi, sehingga lulusan SMK Negeri 1 Cidaun mampu bersaing di dunia industri baik di dalam maupun di luar negeri. Kita berada di SMK Negeri Kelautan, Kecamatan Cidaun. Alhamdulillah kita sudah melihat ke dalam, potensi ke depannya cukup menjanjikan. Mudah-mudahan kita ke depan bisa mengembangkan potensi kelautan lewat pengembangan SMK Kelautan di sini. Jabar Selatan memiliki potensi bisnis di sektor pariwisata. Berbagai pembangunan infrastruktur ditingkatkan di Jabar Selatan guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Jabar Selatan. Tak terkecuali bagi Bank BJB. Sebagai bank nasional yang notabene milik pemerintah daerah se-Jawa Barat dan Banten, ikut mendukung berbagai program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan baik ekonomi maupun masyarakat. Sesuai dengan salah satu misi Bank BJB, yaitu menjadi penggerak dan pendorong laju perekonomian daerah. Bank BJB konsisten mendorong usaha produktif, termasuk di sektor wisata, agar laju pertumbuhan pembangunan daerah menjadi lebih cepat. Pantai Ranca Buaya adalah salah satu pantai di Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia. Pantai Ranca Buaya merupakan salah satu objek wisata pantai yang ada di Kabupaten Garut. Pantai yang memiliki batu-batu karang besar ini langsung berbatasan dengan Samudra Hindia, sehingga memiliki ombak yang cukup besar. Dan yang istimewa dari pantai ini adalah adanya air terjun, atau sering disebut curug, yang langsung menghadap ke pantai. Saat ini Pantai Ranca Buaya memang belum terpromosi dengan baik, sehingga belum begitu dikenal. Namun pantai ini memiliki potensi wisata yang cukup besar, yaitu dengan adanya akses jalan yang cukup lancar dan mulus, sehingga mudah untuk dijangkau.
Ahmad Heriawan dalam kunjungannya berakhir di sebuah kampung nelayan Ranca Buaya. Ahmad Heriawan berkesempatan berdialog dengan ketua kelompok nelayan. Ceritanya, nu kedua kalau lobsternya sedang nogan, nah nog lobster itu aya ribuan calon lobster baru. Jadi bagus kalau Bapak berpikir masa depan, dapat lobster, sedang bertelur lobsternya, lepaskan deui. Soal lobsternya beranak pinak nanti, bisa ribuan dari satu lobster. Pantai Ranca Buaya sendiri merupakan pantai pelabuhan, sehingga Anda bisa mendapatkan ikan hasil tangkapan langsung dari nelayan ataupun dari warung di sekitar pantai. Pengelolaan wisata di area Pantai Ranca Buaya dilakukan oleh kelompok penggerak pariwisata atau Kompepar yang terdiri dari masyarakat setempat. Dari tadi pagi kita sudah terus berjalan menyusuri kawasan Jawa Barat bagian selatan, dari mulai Soreang, kemudian ke Ciwidey, ke Cidaun, dan sekarang berakhir di Ranca Buaya. Kita sudah melihat potensi pariwisata, potensi pertanian, potensi perkebunan, kehutanan, termasuk potensi perikanan. Alhamdulillah juga kita melihat infrastruktur yang sudah berubah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita bisa mensyukuri nikmat Tuhan yang diberikan kepada kita semuanya, dan insya Allah seluruh pembangunan yang kita laksanakan bersama-sama bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih.